touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik, Bu. Oke, saya lihat sepertinya kamu kelihatan sangat lelah hari ini. Iya, Bu. Saya lagi merasa tertekan banget sama kuliah, Bu. Kamu merasa tertekan dengan kondisi kuliahmu saat ini? Iya, Bu. Tugas saya banyak terus tuh. Ujian saya itu sudah semakin dekat. Saya takut nilai saya jelek, Bu. Jadi selain tugas yang menumpuk ini, kamu juga takut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya, Bu. Saya itu sampai sering kepikiran bahkan saya susah tidur, Bu. Karena ini sampai membuat kamu sulit untuk mengatur istirahat kamu dan juga pikiran kamu, ya? Iya, Bu. Bahkan saya sampai akhirnya, Bu, sampai sulit fokus untuk belajar. Itu semakin membuat kamu merasa kewalahan, ya? Iya, Bu, benar sekali. Oke, baik, Lina. Ketika kamu merasakan hal itu, apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri? Saya sering berpikir, Bu, kalau saya ini tidak cukup pintar dan saya juga takut gagal. Jadi kamu merasa takut tidak pintar dan kamu khawatir akan gagal. Iya, Bu, apalagi kalau saya dan teman-teman saya itu seperti lebih pintar, Bu, kayak manusia, Bu. Jadi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan teman kamu itu, kamu akan semakin tertinggal. Mari kita lihat pikiran saya tidak cukup pintar tadi. Menurut kamu apakah itu sepenuhnya benar? Kalau dipikir lagi, Bu, tidak juga sih, karena saya juga pernah mendapatkan nilai bagus, Bu. Menarik. Jadi sebenarnya kamu ini bisa mendapatkan nilai yang cukup baik. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi saya tetap merasa takut, Bu. Wajar sekali kamu merasa takut, apalagi di situasi yang penuh dengan tekanan seperti ini. Iya, Bu. Oke, bagaimana kalau kita coba ubah pikiran tadi itu menjadi lebih realistis? Misalnya, saya memang sedang menghadapi banyak tugas, tetapi saya punya kemampuan dan juga bisa mengubah semaksimal mungkin. Bagaimana menurut kamu? Iya, itu lebih masuk akal sih, Bu, dan tidak terlalu membuat saya tertekan. Oke, bagus. Ini artinya kamu mulai bisa melihat diri kamu dengan cara yang lebih seimbang. Selain itu, apa yang bisa kamu lakukan saat tugas menumpuk? Kadang saya itu malah menunda, Bu, karena saya merasa stres duluan. Oke, jadi stres itu justru membuat kamu menunda. Dan akhirnya tugas semakin menumpuk, begitu? Iya, benar, Bu, sekali. Bagaimana kalau kita coba langkah kecil? Misalnya membagi tugas menjadi bagian yang lebih sederhana dan juga mengerjakan satu persatu, seperti itu. Sepertinya itu bisa saya coba. Oke, kamu tidak harus langsung menyelesaikan semuanya, cukup mulai dari satu hal kecil saja. Oke, sekarang setelah kita berbicara, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa sedikit lebih tenang, Bu, dan pikiran saya tidak seberat tadi. Oke, saya senang mendengarnya. Kamu sudah melakukan langkah yang baik dengan berani berbagi dan juga mulai mengubah cara berpikir kamu. Oke, baik. Kedepannya kamu bisa mencoba mengingat kembali nih pikiran alternatif yang sudah kita buat
dan mulai menyusun jadwal belajar secara bertahap. Baik Bu, saya akan coba. Oke, baik. Saya akan mampu untuk melakukan ini. Kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan kamu. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih sama-sama. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu.